Agustus tahun 2024. Pada pagi hari ini BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2024. Sebagai pembuka rilis, saya akan menyampaikan beberapa peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi Indonesia sepanjang triwulan 2 tahun 2024. Pertama, saya akan menyampaikan catatan terkait kondisi bisnis dan ekonomi global, terutama yang mencerminkan kondisi triwulan 2 tahun 2024. IMF pada bulan Juli 2024 meramalkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 secara global diperkirakan akan tetap tumbuh stabil. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan melambat dibandingkan tahun 2023, namun masih lebih tinggi daripada capaian global. Jika dilihat menurut indikator PMI manufaktur global, aktivitas bisnis global sepanjang triwulan 2 tahun 2024 berada di zona ekspansi yang mengindikasikan bahwa aktivitas bisnis masih bertumbuh. Berikutnya, pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan 2 tahun 2024 mencapai 4,7% atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2024 dan triwulan 2 tahun 2023. Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun yang lalu. Adapun ekonomi India diperkirakan tetap tumbuh kuat meskipun melambat jika dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2024 maupun triwulan 2 tahun 2023. Sementara Malaysia dan Singapura tumbuh masing-masing sebesar 5,8% dan 2,9% secara year on year. Nah, selanjutnya adalah catatan terkait dengan kinerja perdagangan global. Sepanjang triwulan 2 tahun 2024 lalu, Indonesia masih tetap dapat menjaga surplus neraca perdagangan sehingga memperpanjang periode surplus selama 50 bulan secara berturut-turut. Secara global, berdasarkan laporan United Nations Conference on Trade and Development, pertumbuhan perdagangan barang dan jasa akan tumbuh menguat pada triwulan 2 tahun 2024. Di sisi lain, harga komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia masih berfluktuasi. Beberapa komoditas mulai menunjukkan peningkatan di triwulan 2 tahun 2024 seperti komoditas CPO dan batubara. Dari sisi domestik, kinerja perekonomian pada triwulan 2 tahun 2024 ditopang oleh kegiatan domestik yang terjaga. Hal tersebut diindikasikan antara lain oleh yang pertama, PMI Bank Indonesia yang tetap kuat berada di zona ekspansi mencapai 51,97%. Kemudian yang kedua, kapasitas produksi terpakai pada triwulan 2 tahun 2024 itu sebesar 73,70%, lebih tinggi dari triwulan 1 tahun 2024 yang sebesar 73,61%. Pergeseran musim panen mendorong pertumbuhan produksi padi pada triwulan 2 tahun 2024 itu sebesar 18,01%. Nah, sementara produksi semen dan penjualan listrik juga mengalami pertumbuhan secara year on year. Selain itu, realisasi investasi dalam negeri dan asing juga tumbuh sebesar 22,47% dan di saat yang sama belanja barang modal yang dilakukan oleh pemerintah dan impor barang-barang modal juga tumbuh positif. Daya beli masyarakat terjaga yang ditunjukkan antara lain oleh indeks penjualan retail yang tumbuh
1,14% year on year, dan penjualan domestik sepeda motor itu sebesar 4,21% year on year. Mobilitas masyarakat juga meningkat, diindikasikan oleh peningkatan jumlah penumpang untuk seluruh moda transportasi, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada pengangkutan laut dan angkutan rel sebesar 20,75% dan 16,24% secara year on year. Hal ini sejalan dengan perayaan berbagai hari besar keagamaan dan libur sekolah. Terakhir, hasil dari respon kebijakan juga turut menopang kinerja perekonomian di triwulan 2 tahun 2024. Salah satunya kebijakan terkait pengendalian harga selain inflasi, sehingga inflasi dapat terjaga. Dari sisi moneter, Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga sebesar 6,25%. Selanjutnya saya akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 tahun 2024. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 tahun 2024 atas harga berlaku sebesar Rp5.536,5 triliun atas dasar harga konstan sebesar Rp3.231 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2024 bila dibandingkan dengan triwulan 2 2023 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,05%, bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,79%. Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, perekonomian Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,08% pada semester 1 tahun 2024. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan perekonomian Indonesia sejak triwulan 1 2019 sampai dengan triwulan 2 tahun 2024. Secara Q2Q, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024 tumbuh sebesar 3,79%. Pertumbuhan ekonomi secara Q2Q ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan Q2Q di triwulan 2 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1. Kemudian secara year on year, perekonomian di triwulan 2 tahun 2024 tumbuh sebesar 5,05% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan tumbuh sebesar 5,05% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2023 yang mencapai 5,17%. Pada bagian ini saya ingin menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024 dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2023 atau year on year. Pertama, dari sisi lapangan usaha pada triwulan 2 2024 secara year on year, seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Total kelima lapangan usaha tersebut sekitar 63,70% dari PDB. Lapangan usaha dengan pertumbuhan yang tertinggi adalah akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,17% didorong oleh adanya event yang berskala nasional maupun yang berskala internasional. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, pada triwulan 2 2024, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 0,79%.
dari 5,05% pada triwulan 2 2024. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,67%, perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,63%, serta informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,50%. Selanjutnya, jika dilihat lebih rinci terkait perkembangan pertumbuhan lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan terbesar, industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Industri makanan dan minum tumbuh sebesar 5,53%, didukung oleh peningkatan permintaan domestik untuk produk makanan dan minuman seiring dengan adanya momen Idul Fitri dan Idul Adha serta panen raya padi yang mendorong dari sisi penyediaan. Industri logam dasar tumbuh 18,07%, didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri seperti produk besi dan baja serta konsumsi baja nasional. Industri kimia, farmasi dan obat rasional tumbuh 8,01%, sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan luar negeri. Untuk konstruksi tumbuh seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Pertumbuhan ini juga sejalan dengan realisasi belanja modal pemerintah untuk konstruksi berupa berlanjutnya aktivitas konstruksi oleh pemerintah seperti pembangunan di IKN dan jalan tol Trans Sumatera. Berikutnya, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh seiring peningkatan produksi domestik dan impor. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang dipengaruhi oleh hari besar keagamaan, seiring dengan peningkatan pasokan atau suplai barang domestik dan barang dari impor. Adapun informasi dan komunikasi tumbuh sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas telekomunikasi. Pertumbuhan ini didukung oleh penambahan jumlah pengguna operator telekomunikasi dan meningkatnya volume trafik data internet. Berikutnya dari sisi pengeluaran, pada triwulan 2 2024 secara year on year, seluruh komponen mengalami pertumbuhan yang positif. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53%. Pada triwulan 2 2024, komponen ini tumbuh cukup kuat yaitu sebesar 4,93%. Hal ini mengindikasikan masih kuatnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat. Sementara itu, komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan yang tertinggi adalah konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yang tumbuh sebesar 9,98%. Nah, selanjutnya komponen ekspor-impor juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor non-migas dan migas, sedangkan peningkatan impor didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong. Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, pada triwulan 2 2024, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 2,62%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan 1,32%, konsumsi pemerintah 0,10% dan net ekspor memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,25%. Selanjutnya kita dalami pertumbuhan komponen pendorong utama ekonomi dari sisi pengeluaran. Yang pertama, konsumsi rumah tangga terus tumbuh, didorong oleh perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Waisak, kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih serta Idul Adha.
Yang kedua, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur maupun hari besar keagamaan dan libur sekolah. Subkomponen rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah subkomponen transportasi dan komunikasi, serta subkomponen restoran dan hotel. Berikutnya untuk PMTB tumbuh didorong oleh peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN, serta peningkatan belanja modal pemerintah. Subkomponen PMTB yang tumbuh tinggi adalah subkomponen mesin dan perlengkapan dan subkomponen bangunan. Adapun ekspor tumbuh didorong oleh pertumbuhan ekspor barang migas dan non-migas serta jasa. Beberapa komoditas yang mengalami peningkatan nilai dan volume ekspor antara lain adalah batu bara, nikel, perhiasan, mesin dan peralatan listrik. Ekspor jasa didorong juga oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke dalam negeri. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 2 secara spasial. Kalau kita lihat secara spasial ekonomi tetap tumbuh di seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara dan Maluku dan Papua menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menguat pada triwulan 2 2024 dibandingkan dengan triwulan 2 2023. Kontribusi wilayah Jawa terhadap PDB triwulan 2 2024 sebesar 57,04%, diikuti oleh wilayah Sumatera yang memberikan kontribusi sebesar 22,08%. Ekonomi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 5,22%, kemudian wilayah Sulawesi tumbuh sebesar 6,07%, wilayah Bali dan Nusa Tenggara tumbuh sebesar 6,84%, serta pertumbuhan tertinggi di wilayah Maluku dan Papua sebesar 8,45%. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku dan Papua serta Sulawesi utamanya didorong oleh industri pengolahan. Sementara pertumbuhan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara didorong oleh pertumbuhan di lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Selanjutnya kita lihat sumber pertumbuhan ekonomi menurut wilayah secara detail. Pertama, pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku dan Papua utamanya didorong oleh aktivitas ekonomi di Provinsi Papua Barat dengan sumber pertumbuhan utama adalah industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta administrasi pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara utamanya didorong oleh pertumbuhan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sumber pertumbuhan utama adalah pertambangan dan penggalian, pertanian, perikanan dan kehutanan, serta lapangan usaha perdagangan. Untuk wilayah Sulawesi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan sumber pertumbuhan utamanya adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian industri pengolahan dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dengan penyumbang utama pertumbuhan adalah pertambangan dan penggalian, konstruksi dan perdagangan. DKI Jakarta masih menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa dengan penyumbang utama pertumbuhan adalah jasa keuangan, perdagangan, dan konstruksi. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera masih ditopang oleh ekonomi Provinsi Sumatera Utara dengan sumber utama pertumbuhan adalah perdagangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta konstruksi.
Saya akan tutup dengan ringkasan pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 tahun 2024. Yang pertama, pada triwulan 2 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% year on year, terutama ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang relatif masih baik. Dari sisi lapangan usaha, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024 adalah industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan aktivitas produksi yang tetap terjaga untuk memenuhi permintaan domestik maupun untuk permintaan ekspor. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024 adalah konsumsi rumah tangga dan PMTB. Hal ini sejalan dengan aktivitas masyarakat selama libur hari besar keagamaan dan libur sekolah, serta berlanjutnya kegiatan investasi strategis ya, seperti pembangunan industri, jalan tol, dan pembangunan yang dilakukan di IKN. Secara spasial, pertumbuhan tertinggi terjadi di wilayah Maluku dan Papua, yang utamanya ditopang oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Demikian rilis berita resmi statistik pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. Kepada Kepala BPS Provinsi dipersilahkan melanjutkan rilis di wilayah masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Selamat datang kami ucapkan kepada penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Dr. Andus Ali Baham Temongmere MTP, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat, Bapak Melkias Werinusa SEMH, Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ibu Insinyur Mary MP, pada kegiatan press release pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2024 Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Dr. Andus Ali Baham Temongmere MTP. Yang kami hormati Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat, Bapak Melkias Werinusa SEMH. Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ibu Insinyur Mary MP. Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat atau yang mewakili. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Papua Barat. Dan yang kami hormati para peserta kegiatan yang berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, rilis pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2024 oleh BPS RI telah selesai. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti rilis pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2024 Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya oleh Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ibu Insinyur Mary MP. Kepada Kepala BPS Provinsi Papua Barat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, yang kami hormati para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat atau yang mewakili, hadir pada siang hari ini Bapak Asisten 2 dan Asisten 3, dan juga beberapa pimpinan OPD yang kami hormati, Kak Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, dan Bapak Ibu semua, para peserta rilis pada siang hari ini. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan semua tamu undangan dan rekan-rekan media yang berkenan hadir mengikuti rilis berita resmi statistik hari ini, baik secara luring maupun daring melalui live streaming YouTube BPS Provinsi Papua Barat. Hari ini, Senin 5 Agustus 2024, BPS Provinsi Papua Barat akan merilis data indikator pertumbuhan ekonomi Papua Barat triwulan 2 tahun 2024. Kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat triwulan 2 2004 ini masih mencakup 13 kabupaten kota sebelum adanya pemekaran. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan 2 2004 tumbuh impresif sebesar 21,11% bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2023. Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia secara year on year. PDRB Papua Barat di triwulan 2 2024 tercatat sebesar 29,41 triliun rupiah atas dasar harga berlaku. Sementara bila dihitung atas dasar harga konstan, PDRB Papua Barat di triwulan 2 2024 tercatat sebesar 19,38 triliun rupiah. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, saya ingin menyampaikan dahulu bahwa dalam melihat pertumbuhan ekonomi, ada istilah pertumbuhan key to key, juga pertumbuhan year on year. Pertumbuhan key to key artinya kita membandingkan PDRB triwulan ke triwulan. Seperti PDRB triwulan 2 tahun 2024 akan dibandingkan dengan PDRB triwulan 1 2024. Sementara pertumbuhan secara year on year artinya kita membandingkan PDRB 1 triwulan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain,
PDRB triwulan 2 tahun 2024 akan dibandingkan dengan PDRB triwulan 2 tahun 2023. Adapun pertumbuhan ekonomi Papua Barat triwulan 2 2024 baik secara year on year maupun secara Q to Q tercatat positif dengan pertumbuhan year on year sebesar 21,11% dan Q to Q sebesar 18,21%. Pertumbuhan positif ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Papua Barat triwulan 2 tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2023. Selanjutnya pada grafik berikut ini kita akan melihat penopang utama perekonomian Papua Barat pada triwulan 2 2024 menurut lapangan usaha. Antara lain industri pengolahan sebesar 32,92%, pertambangan dan penggalian sebesar 21,23%, serta administrasi pemerintahan sebesar 9,88%. Pada sisi kanan grafik menunjukkan bahwa laju pertumbuhan secara year on year dari lapangan usaha yang ada. Terlihat di sana bahwa penopang utama perekonomian Papua Barat memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan triwulan 2 2023. Hal ini jugalah yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara total di triwulan 2 tahun 2024. Setelah kita melihat penopang perekonomian Papua Barat di triwulan 2 2024 dan pertumbuhan dari setiap lapangan usaha, berikut akan tersaji pertumbuhan kinerja dari leading sektor perekonomian di Papua Barat, antara lain industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta administrasi pemerintahan. Pada grafik terlihat bahwa seluruh leading sektor pada triwulan 2 ini mengalami pertumbuhan positif. Industri pengolahan tumbuh impresif mencapai 37,96%, didorong oleh kenaikan produksi LNG tangguh. Begitupun dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, peningkatan terjadi didorong oleh meningkatnya belanja pegawai pada triwulan 2 2024. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berikut kita akan membahas sumber pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Seluruh lapangan usaha pada triwulan 2 2024 memberikan sumbangan pertumbuhan positif bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat. Lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi pada triwulan ini adalah industri pengolahan yang menjadi sumber pertumbuhan sebesar 12,30% dan disusul dengan pertambangan dan penggalian sebesar 6,79%. Selanjutnya, PDRB Papua Barat juga dihitung menurut pendekatan pengeluaran. Kita akan melihat distribusi maupun pertumbuhan secara year on year dari seluruh komponen pengeluaran penyusun PDRB di triwulan 2 2024 ini. Distribusi tertinggi dimiliki oleh ekspor barang dan jasa, mencapai 85,32%. Hal ini menunjukkan bahwa produk domestik yang dihasilkan Provinsi Papua Barat sebagian besar dikirimkan untuk memenuhi permintaan luar Provinsi Papua Barat. Pada triwulan 2 2024 ini, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 46,12% bila dibandingkan dengan triwulan 2 2023. Selanjutnya berikut adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi dari beberapa penyusun PDRB Papua Barat menurut pengeluaran secara year on year. Komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan ekspor barang dan jasa merupakan komponen yang cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024. Komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan signifikan setelah sempat mengalami kontraksi pada triwulan 1 2024. Sementara komponen konsumsi rumah tangga cenderung tumbuh stabil. Pada grafik ini Bapak Ibu sekalian dapat melihat
sumbangsi tiap komponen dalam penyusun PDRB menurut pengeluaran di triwulan 2 2023, triwulan 1 2024, dan triwulan 2 2024. Sumbangsi ini biasa juga disebut sebagai sumber pertumbuhan. Pada triwulan 2 2024, ekspor barang dan jasa memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 34,28% secara year on year. Berikutnya kami akan menyajikan struktur perekonomian dan pertumbuhan spasial di wilayah Maluku dan Papua terhadap perekonomian Indonesia. Secara spasial, pada triwulan 2 2024, perekonomian masih didominasi oleh Provinsi Papua yang memberikan share terhadap PDRB wilayah Maluku dan Papua sebesar 53,97%. Sementara Papua Barat memberikan sumbangsi sekitar 19,83% pada triwulan 2 2024. Selanjutnya merupakan ringkasan ekonomi Papua Barat triwulan 2 2024. Pertama, pada triwulan 2 2024, pertumbuhan ekonomi Papua Barat tercatat tumbuh sebesar 18,21% secara Q2Q atau 21,11% secara year on year. Dua capaian ini menunjukkan adanya penguatan atau perbaikan kinerja ekonomi dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 tahun 2023. Ketiga, kinerja lapangan usaha industri pengolahan memberi andil terbesar pada pertumbuhan ekonomi Papua Barat di triwulan 2 2024 dengan sumber pertumbuhan sebesar 12,30%. Hal ini juga didukung dengan membaiknya aktivitas produksi di lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 6,79%. Poin terakhir, komponen ekspor barang dan jasa menjadi sumber pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 34,28% secara year on year. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga juga menopang perekonomian triwulan 2 2024 dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,94%. Dengan ini berakhirlah rilis indikator strategis pertumbuhan ekonomi pada tanggal 5 Agustus 2024. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan berikut. Terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya dan juga Bapak Kakanwil DJPB dan seluruh Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam menyaksikan rilis pada kesempatan kali ini. Akhirnya kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih kepada Ibu Insinyur Mary MP atas hasil rilis yang telah disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita dengarkan arahan dari PJ Gubernur Papua Barat kepada Bapak Dr. Andus Ali Baham Temong Mere MTP, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam baku dapa, salam sehat ya. Salam satu hati, satu saudara, satu tungku, tiga batu dalam naungan Rumah Kakek Seribu di Provinsi Papua Barat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang pertama tentunya kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa atas perkenan, limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua sehat dan kesempatan ini bisa hadir bersama-sama di ruang kantor statistik BPS ya, BPS Provinsi Papua Barat, untuk mendapatkan informasi secara resmi dan langsung tentang rilis data pertumbuhan ekonomi, data statistik, ya tentunya menyeluruh di sini untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dan tentunya
kita sudah mendengarkan bersama yang tadi disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Ibu Mary, ya, Ibu Mary. Dan Ibu hebat karena baru selesai pendidikan jadi suaranya keras. Tepuk tangan untuk Ibu dulu. Iya, karena proposalnya kemarin bagus sekali dan itu juga yang kemudian ya bisa memberikan dampak juga pada hasil penyampaian rilis pada hari ini. Kepala Badan Kantor Statistik yang saya hormati, Kepala Pembendaraan, Kantor Pembendaraan ya Provinsi Papua Barat dan seluruh jajaran, juga para asisten ya, ada asisten 2, ada asisten 3, juga dari seluruh pimpinan instansi yang tentu saya tidak bisa menyebutkan. Bapak dari mana? Bapak dari? Apa ya, dari bandara, otoritas Rendani Manokwari yang saya hormati, Kepala Biro Perekonomian juga adalah PLT Kepala Perikanan yang saya hormati, dan seluruh ya, Ibu Mary punya anggota lengkap ini yang sebelah kanan ini berjejer perempuan-perempuan hebat semua. Rupanya Ibu Mary ini kumpul perempuan semua ini di kantor ini. Tepuk tangan untuk Ibu Mary dulu. Tapi saya kira mungkin semangat gendernya melebihi ini. Ya, tapi ya tentunya ini perempuan mau tunjukkan kepada laki-laki bahwa perempuan itu hebat. Jadi pada hari ini kita bisa mendengarkan secara langsung kehebatan dari perempuan-perempuan yang ada di kantor pusat statistik Provinsi Papua Barat ini. Mohon maaf ini saya guyon saja tapi tidak boleh tersinggung, tetapi memang hebat. Jadi tepuk tangan lagi untuk kehebatan perempuan. Baik, kalau tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan data rilis pertumbuhan ekonomi Papua Barat triwulan kedua tahun 2024, tentunya tadi juga pagi jam 9 sampai jam 10 kita ada Zoom ya dengan Bapak Menteri Dalam Negeri menyangkut data yang berhubungan dengan pengendalian inflasi di Indonesia, di daerah-daerah, di provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Dan tadi kemudian diberikan penghargaan dan berupa insentif daripada pengendalian inflasi. Jadi Bapak Kepala Badan anggaran ya itu tadi mereka dapat uang ya. Kita tadi Papua Barat tidak masuk. Ada kabupaten masuk nggak? Tidak ada ya? Tidak ada dari Papua Barat yang masuk. Ada satu penyampaian informasi tadi bahwa nanti siang kita akan rilis data tentang pertumbuhan ekonomi. Tadi juga disampaikan di sana. Dan pertumbuhan ekonomi ini sangat berkaitan dengan inflasi atau punya pengaruh yang besar kepada inflasi. Tadi kita mendengar bahwa dari data yang ada, bahwa ada pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada harga berlaku dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan atau harga tetap yang merujuk kepada data 2010. Kalau harga berlaku itu berarti update, dia menggunakan data yang sedang berjalan. Dan ini data harga berlaku itu sangat berhubungan dengan fluktuasi harga dan itu sangat berpengaruh pada inflasi. Dan menghitung inflasi itu dari harga berlaku, benar ya? Bukan dari harga konstan, tetapi dari harga berlaku. Oleh karena itu, tadi kita mendengar data tentang pertumbuhan ekonomi Papua Barat triwulan 2 tumbuh sebesar 21,11% Y on Y, ya, Y on Y. Dan ini juga ada di dalamnya, kita bisa dalami lagi bahwa pertumbuhan ekonomi dengan ada minyak dan gas, dan kemudian pertumbuhan ekonomi kalau tanpa minyak dan gas, karena akan menentukan tentang kebutuhan pertumbuhan ekonomi real, ya, ekonomi real itu kalau tanpa minyak dan gas. Ya, oleh karena itu tentunya dengan data ini saya berharap untuk nanti kita dalami lagi untuk bisa mengambil langkah-langkah untuk bagaimana mengendalikan inflasi, tetapi juga dalam konteks untuk bagaimana ekonomi pendapatan per kapita masyarakat itu secara real tumbuh. Ya, karena kalau kita menggunakan harga minyak dan gas, berarti ini nanti
ketika kita bicara tentang pendapatan per kapita itu bukan pendekatan real, ya, karena sesungguhnya uang yang PDRB yang jumlahnya besar itu kita bagi per jumlah penduduk mendapatkan harga per kapita, ya, per kapita, tetapi realnya mereka nggak punya duit. Dengan demikian maka nanti kita bisa masih menemukan per kapita berdasarkan itu tinggi, tetapi ada kemiskinan, ada juga kemiskinan ekstrim lagi. Ya begitu ya, ini tetapi ini penting sekali. Jadi jendela makroekonomi kita itu adalah lewat rilis ini. Tetapi tentunya dari data ini kita akan masuk lagi ke dalam, ya, ke dalam. Tapi terima kasih kepada Ibu, tentunya secara institusi negara hari ini kita sudah dengarkan tentang ekonomi Papua Barat triwulan 2 tahun tumbuh sebesar Y on Y, dan kemudian ekonomi Papua Barat triwulan 2 tumbuh sebesar 18,21%, key to key, ya. Key ini apa namanya? Membandingkan triwulan sekarang dengan triwulan sebelumnya, Pak. Oh ya, kuartal ya, kuartal to kuartal ya. Jadi oke, itu membandingkan itu sebesar 18,21% dibandingkan dengan triwulan 1 2024 ya. Kemudian kita juga mengetahui data perekonomian Papua Barat secara kumulatif ya. Semester 1 2024 tumbuh sebesar 11,68%, C to C. C ini apa? Oh, kumulatif. C ini kumulatif ya. Coba untuk kumulatif. Ini penting kita tahu ini karena singkatan-singkatan ini kadang-kadang kita sendiri juga bingung singkatan-singkatannya. Jadi kumulatif to kumulatif ya. Itu 11,68%. Secara umum bahwa terjadi pertumbuhan yang positif. Terjadi pertumbuhan yang positif, tentunya nanti kita akan dalami lagi tentang inflasi di daerah kita setelah kita mendapatkan data ini, ya. Data ini kapan mulai lagi? Hari Senin depan ya? Untuk rakor ya, Pak. Oh ya, rakor ya. Berarti kita bisa dapat data inflasi setelah data ini di hari Senin nanti. Kalau rilisnya nanti kan per 1 September lagi, Bapak. Ini 1 September. Rilis tiap bulan. Setiap bulan. Ya. Kalau Oke. kita rakor mingguan itu kita akan melihat perubahan-perubahan harga yang terjadi dari minggu ke minggu. Yang rakor Ya. kita. Sekarang dengan pertumbuhan 21,4% itu ini di inflasinya berapa? Sekarang inflasi bulan Juli 2,83%. Dengan angka pertumbuhan 21,11% Y on Y, inflasi kita di angka 2,83%. Nasionalnya berapa? Nasional kemarin itu 2,1 kalau sekarang. 2,1. Berarti kita masih tinggi. Kita masih di atas, tinggi. Kita masih tinggi, tetapi kita masih berada di kisaran target 2,5 plus minus 1. Jadi maksudnya Bapak, kita harus menjaga inflasi kita berada di angka 1,5 sampai dengan 3,5. Oh iya. Jadi Oke. mulai dari sekarang harus sampai dengan Desember kita harus berusaha mengendalikan inflasi kita. Ya. Tadi saya mendengar Ibu menjelaskan pertumbuhan ekonomi kita di atas nasional. Iya benar. Benar, Pak. Nasionalnya berapa? Hah? 5,05. Kita di angka 21. Berarti pertumbuhan ekonomi kita itu tertinggi di atas nasional sekalipun. Kalau nasional sudah tinggi, apalagi yang provinsi. Karena nasional itu kan udah rata-rata dari seluruh provinsi. Jadi kalau kita sudah di atas nasional, berarti kita udah 2 kali lipat di atas provinsi-provinsi yang lain. Saya kira tepuk tangan dulu untuk ini. Nah, oleh karena itu maka ya kita bisa mengendalikan inflasi di sini. Mestinya dengan angka ini. Yang kedua, kita bisa dorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Ya, sehingga bagaimana kalau tadi itu industri pengolahan yang tentunya ini pasti minyak dan gas yang begitu tinggi, maka tentunya bagaimana upaya kita agar tentunya dari hasil ini bisa punya dampak kepada masyarakat, ya. Masyarakat pasti menyangkut CSR-nya, ya, kemudian partisipasi interestnya,
untuk bisa melibatkan kaitannya dengan pengusaha-pengusaha lokal untuk bisa ikut di dalam mengelola kegiatan-kegiatan di perusahaan-perusahaan ini, sehingga kemudian uang-uang yang tadi itu bisa tidak hanya, tadi kalau lihat itu dari sisi belanja, lebih banyak keluar. Tadi Ibu katakan belanjanya itu lebih banyak keluar daerah ini. Nah, kalau begitu bagaimana upaya kita agar uang itu bisa dibelanjakan di daerah kita? Ya, ini dari sisi keuangan juga begitu. Kami memohon agar kiranya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini bayar pajaknya juga kalau bisa ada di sini. Apa namanya? Kantornya ada juga di sini misalnya, supaya ada komponen pajak yang bisa dibayar ke sini, ya kita juga dapat uang dari bagi hasil pajak itu misalnya. Ini penting sekali untuk kita sama-sama bahas, kemudian ya kita sama-sama uruslah supaya kemudian Provinsi Papua Barat ini dari sisi angka pertumbuhan itu kemudian ini searah, sejalan dengan dampaknya pada ekonomi, ya, ekonomi real. Kalau ekonomi makro kita sudah dengar, ekonomi realnya yang kita kemudian dorong setelah kita mendapatkan data ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu dari statistik, baik nasional maupun juga di provinsi dan kabupaten yang telah tentunya bisa menghimpun data dan informasi sehingga kemudian hari ini kita menemukan angka kita seperti yang tadi kami sampaikan, ya, yang kumulatif tadi itu sebesar 11,68% C2C. Kemudian kepada seluruh instansi, ya, semua instansi pemerintah, juga TNI dan Polri, juga seluruh pengusaha, semua, ya, pelaku ekonomi di Provinsi Papua Barat yang sudah terlibat di dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, ya, pemerintahan dan pembangunan yang tentunya sudah kemasyarakatan yang berjalan di Papua Barat, yang telah memberikan sumbangsi, ya, kepada pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat. Sebagai penjabat Gubernur Papua Barat saya sampaikan terima kasih.